warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sally Monica dari Prodi Diploma 3 Keperawatan Praktek Kemenkes. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek legal etik keperawatan jiwa. Baiklah, yang pertama itu ada beberapa penjelasan tentang etik keperawatan. Yang pertama, sudut pandang pada apa yang baik dan benar untuk kesehatan dan kehidupan manusia. Selanjutnya, etik keperawatan mengarahkan bagaimana seseorang perawat harus bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, etik keperawatan bersumber dari pernyataan Florence Nightingale atau ada ikrar profesi. Ikrarnya antara lain, yang pertama, membantu yang sakit untuk mencapai keadaan yang sehat. Selanjutnya, membantu yang sehat mempertahankan kesehatannya. Dan selanjutnya, membantu mereka yang tidak dapat disembuhkan untuk menyadari potensinya. Dan yang terakhir, membantu seseorang yang menghadapi kematian untuk hidup seoptimal mungkin sampai menjelang ajal. Selanjutnya itu ada undang-undang etik keperawatan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 52. Yang pertama, pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak. Hak yang pertama yaitu mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Selanjutnya, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lainnya. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang keempat, menolak tindakan dan mendapatkan isi rekaman medis. Selanjutnya ada hak pasien jiwa secara umum. Menurut Stuart dan Laras tahun 2001, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah sakit dengan berkorespondensi, telepon, dan mendapatkan kunjungan. Hak untuk berpakaian, hak untuk beribadah, hak untuk dipekerjakan apabila memungkinkan, hak untuk menyimpan dan membuang barang, hak untuk melaksanakan keinginannya, dan hak untuk memiliki hubungan kontraktual. Selanjutnya ada alasan masuk rumah sakit jiwa. Ada beberapa alasan agar seseorang itu dirujuk ke rumah sakit jiwa. Yang pertama, berbahaya untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, membutuhkan perawatan. Dan yang terakhir, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Makanya diwajibkan untuk ke rumah sakit jiwa. Selanjutnya ada istilah yaitu restraints adalah aplikasi tanggung kekuatan fisik pada seseorang tanpa atau dengan izin untuk membatasi kebebasan bergerak. Selanjutnya, seduction atau pengasingan adalah pengurungan seseorang bukan keinginan sendiri dalam konstruksi khusus. Ruangan terkunci dengan sebuah jendela keamanan atau kamera untuk monitoring visual langsung. Selanjutnya ada hierarki dalam membatasi pasien jiwa menurut Stuart dan Laralan. Pembatasan bisa dalam makna dibatasi secara fisik atau dibatasi pilihannya. Hierarki dari yang paling restriktif ke yang kurang restriktif. Yang pertama itu ada ekstremitas tubuh. Selanjutnya batasan ruang gerak atau kamar isolasi. Selanjutnya batasan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya acara TV, waktu merokok, dan komunikasi. Selanjutnya ada aktivitas yang bermakna, misal akses untuk ikut reksa. Aktivitas yang bermakna, misal akses untuk ikut rekreasi. Selanjutnya ada pilihan perawatan. Selanjutnya ada kontrol sumber keuangan. Dan yang terakhir, ekspresi verbal dan emosional. Baiklah, selanjutnya itu ada materi prinsip moral dalam praktik keperawatan. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, autonomi. Yang kedua, beneficence. Yang ketiga, non-maleficence. Yang keempat, justice. Dan yang terakhir, kejujuran, kesetiaan, dan kerahasiaan. Baiklah, dari prinsip moral dalam praktik keperawatan yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada autonomi. Autonomi adalah setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih rencana kehidupan dan cara mengatur dirinya. Yang kedua, menghargai harkat dan martabat manusia sebagai individu yang dapat memutuskan yang terbaik untuk dirinya.
Dan yang ketiga, setiap tindakan keperawatan harus melibatkan pasien dalam berpartisipasi dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan. Selanjutnya, apa itu benefisiensi? Benefisiensi merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Dan perawat secara moral berkewajiban membantu orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dan mencegah timbulnya bahaya. Selanjutnya, apa itu non-malefisiensi dan kemaslahatan? Yaitu prinsip non-malefisiensi dan kemaslahatan dapat dilihat kontinum tentang dari bahaya yang tidak berarti atau non-malefisiensi sampai menguntungkan orang lain dengan menggunakan yang baik atau kemaslahatan. Menurut perawat, menghindari yang membahayakan pasien selama dan juga menuntut perawat menghindari yang membahayakan pasien selama pemberian asuhan keperawatan, dan yang terakhir bekerja dengan konsep dalim di rumah sakit. Selanjutnya itu apa itu keadilan dalam prinsip? Keadilan merupakan suatu prinsip moral untuk berlaku adil terhadap semua pasien sesuai dengan kebutuhan. Setiap individu mendapat tindakan yang sama, berarti mempunyai kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan kehidupan seseorang. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kejujuran, kerahasiaan, dan kesetiaan. Yaitu, kejujuran adalah kewajiban untuk mengungkapkan yang sebenarnya atau tidak membohongi pasien, didasarkan pada hubungan saling percaya. Dan selanjutnya, kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan kewajiban untuk melindungi informasi rahasia pasien. Dan selanjutnya ada kesetiaan. Kesetiaan adalah kewajiban untuk menepati janji. Selanjutnya itu saya akan membahas materi tentang metode dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama itu menunjukkan maksud baik. Yang kedua, mengidentifikasi semua orang penting. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang relevan. Yang keempat, mengidentifikasi prinsip etis yang penting. Yang kelima, mengusulkan tindakan alternatif. Dan yang keenam, melakukan tindakan. Selanjutnya, pengaruh hukum dalam praktek keperawatan jiwa bisa kita lihat dari gambar di bawah. Yang pertama itu perawat sebagai warga negara. Yang selanjutnya perawat sebagai pengawal. Selanjutnya hak-hak pasien, dan yang paling di tengah-tengah itu perawat sebagai pemberi pelayanan. Berarti pentingnya perawat sebagai pemberi pelayanan kepada pasien. Selanjutnya masalah legal dalam praktek keperawatan. Dapat terjadi bila tidak tersedia tenaga keperawatan yang memadai, tidak tersedia standar praktek dan tidak ada kontrak kerja. Perawat profesional perlu memahami aspek legal untuk melindungi diri dan melindungi hak-hak pasien, dan memahami batas legal yang mempengaruhi praktek keperawatan. Selanjutnya, pedoman legal undang-undang praktek peraturan keperawatan Menkes nomor 1239 dan hukum adat. Materi selanjutnya, liabilitas dalam keperawatan jiwa. Yang pertama itu ada pasien bunuh diri, gagal mendiagnosa, masalah terkait dengan ECT, penyalahgunaan obat-obat psikoaktif, melanggar kerahasiaan, gagal menunjuk pasien, gagal untuk melaporkan penganiayaan, dan tidak adanya informed consent. Selanjutnya, pertanggungjawab pidana terkait dengan kondisi jiwa seseorang, yaitu yang pertama, tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang diduga memiliki kelainan jiwa perlu mendapatkan penyelidikan dari seseorang ahli kesehatan jiwa atau visum et repertum psikiatricum atau VIR. Selanjutnya, argumen yang menyebutkan bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindakan kriminal dianggap tidak bersalah karena orang tersebut tidak bisa mengontrol perbuatannya atau tidak mengerti perbedaan antara benar dan salah yang dikenal sebagai peraturan Minaktin. Selanjutnya, saat orang tersebut memenuhi kriteria, dia dapat dinyatakan tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa. Materi selanjutnya yaitu minimalkan liabilitas.
Cara meminimalkan, yang pertama ikuti standar, berikan pelayanan keperawatan yang kompeten, hubungan empati, hormat, dan bela rasa. Selanjutnya, dokumentasi lengkap dan objektif yang tepat waktu dan tepat waktu. Selanjutnya, perawat menolong di tempat umum. Materi yang terakhir ada standar keperawatan. Pedoman praktik keperawatan yang aman dan tepat. Menekankan tanggung gugat, tanggung jawab seperti mengacu pada pelaksanaan tugas yang dikaitkan dengan peran perawat, dan seperti tanggung gugat yang dapat memberikan alasan atas tindakan keperawatan yang diberikan atas diri, pasien, profesi, atasan, dan masyarakat. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.